Pengertian pendekatan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif karangan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ada beberapa definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli. Saya akan membacakan beberapa saja karena semoga sudah tercantum semuanya. William F. Ogden dan Mayer berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Max Weber berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Pipirin Sologin berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lainnya. Dari berbagai definisi sosiologi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum. Yang kedua, teori-teori dalam pendekatan sosial. Ada 4 teori, yaitu yang pertama, teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang pada gilirannya adalah membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi, maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi kelompok lain. Meskipun demikian, masing-masing kelompok dapat dipelajari sendiri-sendiri. Maka, yang menjadi kajian penelitian agama dengan pendekatan sosiologi dengan teori fungsional adalah dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya. Ada 2 jenis status kedudukannya, yaitu ascript status, yang kedua active status. Yang kedua, teori interaksional. Teori interaksional mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dengan individu lain. Teori ini sering didefinisikan sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang nyatanya ada. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori interaksional adalah bagaimana individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lain. Maka dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpainya. Yang ketiga, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Menurut pemegang teori ini, nilai dan gagasan-gagasan selalu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Perubahan sosial dalam Islam
Islam dapat dikaji menggunakan pendekatan sosiologi. Dengan menggunakan teori ini, Islam dapat diketahui perkembangan dan kemajuannya dari masa ke masa, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan masyarakat Islam. Yang terakhir, yang keempat, teori individu dengan individu lain. Teori ini sering didefinisikan sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang nyatanya ada. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori interaksional adalah bagaimana individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lain, maka dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang dicintainya. Yang ketiga, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Menurut pemegang teori ini, nilai dan gagasan-gagasan selalu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Perubahan sosial dalam Islam dapat dikaji menggunakan pendekatan sosiologi. Dengan menggunakan teori ini, Islam dapat diketahui perkembangan dan kemajuannya dari masa ke masa, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan masyarakat Islam. Yang terakhir, yang keempat, teori evolusi. Teori ini sebenarnya adalah hasil pemikiran Friedrich Hegel, namun dikenalkan oleh Auguste Comte sebagai teori sosial. Menurut Comte, perubahan atau perkembangan manusia melewati 3 tahap, yaitu fase teologis, diteruskan dengan fase metafisik, selanjutnya diteruskan dengan fase ilmiah atau positif, yaitu dengan memahami hukum eksperimen ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat direncanakan oleh Herbert Spencer disebut rekayasa sosial, juga disebut Darwinisme sosial. Dalam aplikasinya, teori ini menjelaskan tentang perubahan masyarakat yang dimulai dari masyarakat non-industri atau masyarakat primitif, akan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berkebudayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan antropologi. Apa itu pendekatan antropologi? Pendekatan antropologi adalah sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Karakteristik dasar pendekatan antropologi dalam studi Islam. Keberadaan agama dalam masyarakat telah mendorong lahirnya banyak kajian tentang agama. Kajian agama berkembang, sebab agama tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan tidak dapat dipungkiri bahwa realitas keagamaan berperan besar dalam perubahan sosial. Islam tidak hanya sebagai ajaran agama, juga sebagai pemikiran. Telah mendorong lahirnya berbagai instansi atau kelembagaan dalam lingkungan masyarakat Islam yang pada masa berikutnya setelah melalui beberapa proses membentuk perilaku dan fenomena-fenomena keagamaan yang merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial, dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan dalam masyarakat yang sangat pesat atau benar dengan era ledakan informasi, maka diperlukan adanya sebuah pendekatan pendidikan dalam belajar di mana peserta didik sendiri yang menentukan apa dan bagaimana belajar itu dilakukan. Itulah penjelasan dari saya tentang pendekatan antropologi. Nama Isnenisianingrum NIM 2419038. C. Pengertian pendidikan studi Islam. 1. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu meta yang berarti melewati atau melalui, dan kata hodos yang berarti jalan atau cara. 2. Pendekatan dalam Islam. A. Pendekatan religius. B. Pendekatan filosofis. C. Pendekatan rasiokultural. D. Pendekatan saintifik. 3. Beberapa metode pengajaran di lembaga pendidikan Islam. A. Ceramah. B. Metode diskusi atau musyawarah. C. Metode demonstrasi atau eksperimen. D. Metode inersi. E. Metode menyelubung. F. Metode inquiry. 4. Pengembangan tenaga pengajar. 1. Variasi mengajar. 2. Memancing apresiasi anak didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.